Kita akan membahas dari Matius 5 ayat yang kelima, lanjutan dari ucapan bahagia yang ada di khotbah di bukit. Kita akan melihat firman Tuhan ini dari Matius 5 ayat yang kelima. Kita bisa siapkan satu ayat dan mungkin kita bisa menghafalkannya juga. Matius 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut di sini sama artinya bisa diterjemahkan dengan rendah hati. Bukan berbicara tentang rendah diri, bukan berbicara tentang lembut artinya aku tidak punya kekuatan. Tapi berbicara sama seperti yang ucapan bahagia sebelumnya, yang miskin di hadapan Allah berduka cita. Inilah kemanusiaan kita. Keadaan kita yang sungguh-sungguh sadar aku manusia yang terbatas, tapi aku percaya kepada Tuhan yang kuat. Kalau yang sebelumnya berduka cita akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Yang miskin di hadapan Allah, kamu akan mendapatkan kerajaan sorga itu. Di bagian ini pun sama. Orang yang lemah lembut, orang yang sadar dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, dia akan memiliki bumi. Dia akan mendapatkan janji Tuhan itu dipenuhi. Siapa orang yang lemah lembut itu? Adalah orang-orang yang tahu keterbatasan dirinya. Orang yang tahu ketika dia melihat Tuhan, itu adalah Tuhan yang besar. Aku bukan siapa-siapa, aku tahu aku begitu terbatas, sehingga tidak ada alasan untuk aku boleh menjadi sombong. Bukankah berbeda dengan orang dunia ini? Orang dunia ini selalu merasa aku punya kekuasaan, aku merasa kuat, dan aku bisa menguasai bumi. Saya bersyukur mungkin di tengah keadaan pandemi ini, apa yang orang-orang bisa pelajari? Kita bisa melihat virus yang kecil yang tidak bisa dilihat. Tapi itu bisa membuat semua orang terkena dampaknya. Mau sehebat apa, mau sekuat apa. Banyak pemimpin negara, banyak orang-orang hebat yang juga terkena corona. Tapi kita belajar. Itulah realitanya. Karena kita bukan siapa-siapa. Tapi kita punya Tuhan. Tempat kita bisa betul-betul menyerahkan seluruh hidup kita yang lemah ini untuk dikuatkan oleh Dia. Matius 11 ayat 29, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Yesus pun mengatakan, kamu harus dengan lemah lembut dan rendah hati datang kepadaku, supaya kamu mendapatkan ketenangan. Sama di Mazmur 37 ayat 9. Mazmur 37 ayat yang ke-9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang yang merasa hebat, dia akan mengandalkan kekuatan sendiri, dia akan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tapi orang yang lemah lembut tadi, orang yang rendah hati, yang sadar, Tuhan aku bukan siapa-siapa. Di sini orang yang aku mau terus menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, menantikan kuasa Tuhan. Kalau saat ini ada yang kita alami, yang menjadi pergumulan kita, sadarlah kita memang perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu kuasa dari Tuhan. Dengan kerendahan hati kita bisa selalu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku lemah, aku terbatas. Aku mau bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau. Saudara, tapi apakah lalu kita menjadi orang yang lemah? Tentu tidak. Lemah lembut di sini bukan berarti kita itu menjadi minder, kita menjadi lembut sampai semua orang boleh mengganggu kita. Tidak, sekali lagi tidak. Kenapa? Kita rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang kuat. Ketika mungkin kita harus mengalami hal yang sulit dari orang-orang di sekitar kita, jangan lupa ada Tuhan yang kuat itu. Ketika kita bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan keterbatasan kita, bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal yang besar. Tuhan pemilik segalanya, Dia bisa melakukan rencana yang besar dalam hidup kita. Dia bisa memakai kita menjadi alat yang luar biasa untuk kemuliaannya. Artinya kita lemah. Tapi maukah kita dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang besar? Kalau iya, mari kita datang dengan sikap, aku mau lemah lembut dan rendah hati. Aku mau terus menanti-nantikan Tuhan. Aku mau merendahkan diriku betul-betul, aku bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang kuat itu. Dan aku yakin janji Tuhan akan digenapi. Rencana Tuhan akan terjadi. Kristus diberitakan lewat hidupku, ketika aku setia sampai akhir, mahkota yang kekal itu pun menantikan aku. Mari kita belajar, kita mau lemah lembut karena kita akan memiliki bumi.
Kita akan menaikkan doa-doa kita. Saya mengajak kita berdoa. Pertama, kita mengambil waktu berdoa secara pribadi. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap yang kita mau merendahkan diri. Kita dengan menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, aku tahu aku lemah, tapi Tuhan bisa pakai aku untuk melakukan hal besar. Aku tahu aku khawatir, aku tahu aku tidak bisa melihat dari esokku, tapi aku punya Tuhan yang kuat, yang tahu itu yang terbaik untuk aku. Mari kita datang, katakan isi hati kita kepada Tuhan. Atau kita cuma mau berkata, Tuhan, aku memerlukan Engkau sepanjang hidupku, hari lepas hari aku memerlukan Engkau. Mari kita mengambil waktu berdoa secara pribadi. Bapa di surga, inilah kami yang lemah dan terbatas. Kami memerlukan Engkau, Tuhan. Tanpa anugerah-Mu kami bukan siapa-siapa. Tanpa anugerah-Mu kami masih ada di dalam dosa. Tapi kami bersyukur Tuhan datang dan Tuhan mau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup, kami hari lepas hari terus berjalan bersama dengan Engkau. Bukan untuk mencari kekuatan kami, bukan untuk mencari kehebatan kami, tapi semua untuk memuliakan-Mu. Dan kami mau Tuhan, kami yang terbatas ini bisa dipakai menjadi alat Tuhan. Atau ketika kami menghadapi banyak tantangan, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan kuasa-Mu, kami memerlukan belas kasihan-Mu, memerlukan damai sejahtera-Mu. Ketika kami merasa begitu lelah, kami perlu penghiburan dari Engkau, Tuhan, yang mau terus sertai. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak kita berdoa untuk setiap kita, bagaimana keluarga kita terus dijaga oleh Tuhan di tengah kondisi ini. Untuk setiap suami, ayah yang harus bekerja, untuk yang harus ibu, istri yang harus mengurus anak, mengurus rumah, sekolah online, dan masih ada yang juga harus bekerja. Untuk anak-anak yang sekolah belajar, dan mereka juga bisa diberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat. Tuhan berkati mereka semua. Untuk setiap suami, kepala rumah tangga yang harus bekerja, Tuhan yang mau berkati mereka, lindungi mereka, jagai mereka. Untuk para ibu yang harus ada di rumah, khususnya untuk sekolah online, bukan hal yang mudah, tapi Tuhan yang mau berikan kekuatan, kesabaran untuk bisa membimbing anak-anak mereka di tengah, bahkan ada yang harus masih bekerja, masih harus mengurus rumah, tapi Tuhan yang akan kuatkan, Tuhan akan tolong. Untuk anak-anak yang sekolah online, Tuhan juga pimpin supaya mereka juga bisa menjalankan semua dengan baik. Tuhan yang mau terus sertai supaya mereka bisa diberikan kekuatan, dan biarlah mereka juga bisa mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapak. Kita juga teringat untuk setiap saudara-saudara kita yang saat ini bergumul, karena ada anggota keluarga mereka yang terkena COVID, dan mungkin ada yang meninggal, ada yang saat ini dalam keadaan kritis, mungkin ada yang masih harus isolasi mandiri. Tentu bukan hal yang mudah untuk keluarga-keluarga ini. Kita mau dukung mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini berjuang bersama dengan saudara mereka, dengan orang-orang yang mereka kasihi. Untuk mereka masih dirawat, Tuhan yang mau lindungi mereka, Tuhan yang mau sembuhkan melalui perawatan di rumah sakit, melalui istirahat, melalui isolasi mandiri yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang mau pimpin setiap saudara-saudara kami yang terkena COVID ini. Dan kami tahu bagi keluarga-keluarga, saat ini ada keluarga-keluarga yang sedang berduka, Tuhan juga mau menghiburkan mereka. Kalau ada keluarga-keluarga saat ini terus bergumul karena orang yang mereka kasihi masih harus dirawat dan mereka tidak bisa mendampingi, Tuhan juga berikan damai sejahtera yang membuat mereka juga bisa menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita. Kalau ada keluarga-keluarga yang karena isolasi, meskipun mereka satu rumah tapi mereka tidak bisa bertemu, kami yakin Tuhan juga akan menolong, Tuhan akan menyertai, berikan kesabaran, berikan kekuatan kepada setiap kami, Tuhan yang mau terus pimpin. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah setiap keluarga-keluarga yang saat ini bergumul karena pandemi ini, biarlah mereka juga terus diberikan kekuatan. Mereka terus bisa melihat karya Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan anugerah keselamatan mereka sudah dapatkan, membuat mereka tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Mereka punya sukacita dan mereka terus berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya juga mengajak kita berdoa untuk gereja, supaya jemaat terus bertumbuh di tengah kondisi ini. Kita terus doakan supaya jemaat terus punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Karena ketika semua harus kembali dijalani dengan ada banyak resiko, termasuk tadi corona. Bagaimana corona yang kecil tapi bisa membuat orang takut, bisa membuat orang khawatir. Tapi kita mau betul-betul berserah. Aku punya Tuhan. Aku mau terus belajar firman Tuhan. Aku mau
terus dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga serahkan untuk setiap jemaat supaya mereka semua juga terus bertumbuh iman mereka. Mereka terus mau belajar firman Tuhan, mereka mau terus mengikuti persekutuan, kebaktian online, mungkin KTB, mungkin acara-acara yang lain. Tuhan berkati setiap anak-anakmu ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang mau terus lindungi, Tuhan yang mau terus kuatkan. Dan setiap kesempatan belajar firman Tuhan, termasuk mereka juga punya kerinduan untuk saat teduh pribadi, mesbah keluarga. Karena mereka tahu, bila mereka sadar, mereka lemah, mereka perlu terus bergantung pada Tuhan. Mereka terus menanti-nantikan Tuhan. Dan satu cara yang kami bisa lakukan, kami hidup dekat dengan firman Tuhan. Tuhan yang mau terus pimpin setiap orang yang mempersiapkan ibadah persekutuan online. Tuhan juga berkati mereka semua. Setiap prasarana yang dimiliki juga penggembalaan lewat masa-masa yang tidak mudah. Tuhan juga pimpin itu hamba-hamba Tuhan, untuk setiap pengurus dan orang-orang yang harus memperhatikan dengan segala keterbatasan. Tuhan yang mau pimpin. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, ini doa-doa kami bersyukur kami masih boleh datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami. Kami rindu setiap doa yang kami naikkan, kami betul-betul sadar kami memerlukan Engkau. Karena itu jawaban doa pun kami mau serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan mungkin masih banyak doa yang saat ini kami belum bisa ucapkan, tapi Tuhan tahu isi hati kami. Berkati setiap orang yang sedang sakit, sembuhkan mereka. Yang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Yang bergumul dengan studi mereka, Tuhan yang berikan hikmat. Yang bergumul dengan masalah relasi, Tuhan yang mau pulihkan. Dan apapun yang kami alami saat ini, kami mau yakin ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan yang akan menolong. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.